Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 94, terlihat sempurna. Pakai bajunya, nyebelin. Kebiasaan kalau pagi nggak pakai baju, teriak Isabel ketika pagi itu ia kembali menemui Denny yang hanya mengenakan celana trainingnya saat turun ke dapur. Biar besok-besok nggak kaget, sayang, jawab Denny dengan santai. Pria itu mendekati Isabel yang sibuk dengan pisaunya, sedang mengiris sayur untuk campuran nasi goreng. Isabel berusaha fokus pada masakannya, namun perut kotak-kotak Denny membuat konsentrasinya terganggu seketika. Wajah bantal Denny malah semakin membuatnya terlihat ganteng. Isabel menjerit kaget karena ujung pisaunya tidak sengaja mengenai ujung jarinya. Denny yang kebetulan masih berada di dekatnya segera membawa tangannya di bawah aliran air kran, sehingga luka jarinya berhenti berdarah. "Kakak, hati-hati, sayang. Tinggalkan saja, biar aku yang masak. Kita obati luka kamu dulu," ujar Denny. "Nggak usah, Kak, nanti juga sembuh sendiri kok. Udah sering kalau begini sih," jawab Isabel. "Cium nih ya, kalau bandel," ujar Denny. Sampai saat ini, hanya Isabel yang sangat dijaga oleh Denny. Ia berusaha keras menahan keinginannya, meskipun sangat ingin menyentuh gadisnya. Mencium bibir kemerahan itu, menyentuh setiap jengkal kulitnya yang putih seperti porselen. Tapi ia tak ingin kembali menjadi pria brengsek. Ia ingin menyentuh kekasihnya saat sudah menjadikan kekasihnya halal baginya. Setelah mengambil kotak obat, Denny mengoleskan antibiotik dan membalut luka itu. Kadang-kadang, ia meniup jari yang sudah dibalut perban itu. "Kakak gimana sih? Sudah dibalut begini masih juga ditiupin. Sama sekali nggak kerasa, Kak," protes Isabel. "Ya, biar romantis gitu," ucap Denny. "Mana ada romantis, yang ada kelaparan," timpal Isabel. "Oh iya, kakak lupa kalau kita belum sarapan." "Ya sudah, kakak masak dulu ya," kata Denny. Denny benar-benar memasak kali ini dan tidak membiarkan Isabel beranjak dari tempat duduknya sama sekali. Ia pun juga menyuapi Isabel nasi goreng buatannya yang ternyata lumayan enak. "Kak," jari Isabel cuma tergores dikit. "Masa iya nggak boleh ngapa-ngapain sih? Isabel masih bisa makan sendiri," ucap Isabel. "Udah, nurut, sayang. Kakak nggak mau kamu pucat gara-gara kehilangan banyak darah. Lusa kan kita mau ke rumah pamanmu. Nanti dikira kakak nggak bisa jagain kamu," kata Denny. "Banyak darah apaan? Sana mandi." Isabel mau terusin tugas bersih-bersihnya, sungut Isabel. "Untuk hari ini, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Duduk manis di sini atau tidur di kamar atas saja. Jangan bandel, biar cepat pulih. Nanti siang, kakak jemput makan siang ya. Sekalian aku mau ketemu klien," ujar Denny. "Tapi, semua udah kakak siapin di atas," kata Denny yang langsung memotong ucapan Isabel. Isabel menghembuskan nafas panjang ketika pria itu sudah naik ke kamar atas untuk membersihkan diri. Sebenarnya ia masih belum percaya diri untuk keluar dan dikenalkan sebagai calon pendamping Denny. Isabel tahu circle pergaulan calon suaminya pasti adalah orang-orang kaya seperti Arga dan Anjani. Sedangkan dia hanyalah upik abu yang dipinang oleh sang pangeran. Salah, bukan pangeran yang meminangnya, tapi dialah yang kemarin meminang sang pangeran. Jika di buku dongeng, upik abu akan bahagia selamanya dengan pangerannya, begitupun dirinya. Isabel berharap pernikahannya juga akan membawa kebahagiaan untuknya. "Sayang, aku berangkat ya. Siang nanti aku menjemputmu," pamit Denny. Setelah mencium dahi gadisnya, barulah Denny berangkat ke kantornya. Ada banyak agenda hari ini hingga Mia memintanya untuk datang ke kantor. Sementara Isabel meneruskan semua tugasnya. Dan setelah selesai, ia segera pergi ke kamar atas. Kamar yang dulu pernah ia tinggali bersama Tias. Ia ingin melihat apa saja yang sudah disiapkan sang kekasih untuknya. Ada 2 paperback di atas ranjang. Perlahan ia membuka salah satu paperback. Dia tersenyum mengetahui Denny sudah menyiapkan sebuah baju untuknya.
Dress sebatas lutut model Sabrina berwarna hijau muda yang memperlihatkan lengan mulusnya. Baju itu terlihat sangat cantik dan harganya juga pasti sangat mahal. Kemudian ia juga membuka satu paper bag lainnya. Dan isinya sebuah sepatu heels cantik yang warnanya senada dengan dress yang sudah Denny siapkan. Ternyata seteliti itu kekasihnya dalam menyiapkan penampilannya nanti. Sampai akhirnya jam sudah mendekati makan siang dan Isabel menunggu Denny di kamar tamu. Hatinya sedikit berdebar dengan penampilannya kali ini. Dia tidak tahu apakah sang kekasih akan menyukainya atau tidak. Dan akhirnya waktunya datang. Dia mendengar suara pintu dibuka dan langkah lebar kekasihnya. Sayang, Denny terpaku dengan penampilan gadis yang saat ini duduk di sofa kursi tamunya. Kamu, Denny terkejut dengan penampilan gadis di depannya, yang mengenakan dress sederhana dengan outer cardigan warna pink dan mengenakan sepatu sneaker warna putih. Sayang, kenapa bajunya tidak dipakai? Apa baju pilihan kakak kurang bagus? Tanya Denny. Bukan begitu, tapi, ucap Isabel. Kamu kan tahu kita akan ketemu klien. Kita bukan mau main di luar, protes Denny. Kak, pakai bajunya. Kakak tunggu di sini, perintah Denny kembali. Isabel tak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia tidak memakai baju yang sudah disiapkan untuknya. Tapi dia mengalah dengan tetap melangkah ke lantai atas. Siang itu, Denny ingin bertemu dengan salah satu klien terbesarnya. Dia ingin mengenalkan Isabel sebagai calon pendampingnya. Dia ingin seluruh dunia tahu bahwa Isabel adalah belahan jiwanya. Lama tak kunjung turun. Akhirnya Denny menyusul ke lantai atas. Dia melihat gadisnya berdiri di depan cermin. Dua tangan gadis itu langsung menyilang di depan dada ketika mengetahui Denny masuk ke kamar itu. Hei, kenapa ditutupi? Kamu cantik banget. Sayang, ujar Denny. Denny memeluk gadis itu dari belakang dan mencium lembut pundak gadisnya yang terbuka sempurna karena dress model Sabrina itu memperlihatkan sebagian punggung dan pundaknya. Denny berkali-kali menelan saliva ketika dihadapkan dengan tengkuk gadis di depannya. Rambut Isabel yang diikat asal membuat leher jenjangnya terekspose sempurna. Sayang, Denny kembali mencium pundak dan leher jenjang kekasihnya. Kali ini dengan durasi lebih lama. Isabel tampak memejamkan matanya. Mencoba menikmati semuanya, walaupun sebenarnya ia tidak menginginkannya. Kak, Isabel melepaskan pelukan kekasihnya dan membalikkan badan hingga mereka saling berdiri berhadapan. Denny menikmati kesempurnaan di depannya. Dress hijau muda itu seakan membuat kulit putih Isabel semakin bersinar. Polesan tipis makeup itu malah membuat wajah kekasihnya semakin cantik dan menggemaskan. Apa yang kakak lihat sekarang? Tanya Isabel. Kau sangat cantik, anggun, dan seksi. Kau sempurna. Sayang, jawab Denny memuji penampilan calon istrinya. Diam di sini. Setelah berkata seperti itu, Isabel melangkah ke arah ranjang untuk mengambil paper bag yang berisi heels yang sudah disiapkan untuknya. Setelah memakainya, ia berjalan ke arah kekasihnya yang masih memandangnya dengan penuh kagum. Seperti ini sempurna, sayang, tanya Isabel. Kau seperti seorang dewi. Dan kau hanya milikku, ujar Denny. Ayo berangkat, klien kakak pasti sudah menunggu. Isabel mengambil sling bagnya kemudian menggandeng kekasihnya untuk turun dan segera berangkat makan siang. Denny merasa ada sedikit kejanggalan pada gadisnya. Tetapi sikap manis Isabel membuatnya menepis pikiran itu. Mereka segera menuju tempat di mana sang klien menunggu. Sebuah restoran bertema outdoor dengan pemandangan hijau di sekitarnya. Denny merengkuh pinggang gadisnya ketika menyadari tatapan lapar dari beberapa pria di sekitar mereka. Hai, bro. Denny menyapa dua pemuda-muda yang sudah menunggu mereka. Dan dua pemuda itu tak bisa melepaskan pandangan mereka dari gadis cantik yang datang bersama Denny. Kau tidak mengenalkannya pada kami. She's gorgeous, man, ucap salah satu pria tersebut. Jaga ucapan kalian, dia calon istriku, ujar Denny. Isabel hanya tersenyum dan duduk di samping Denny. Acara makan itu diselingi oleh pembicaraan tentang bisnis yang sama sekali tidak dipahami oleh gadis cantik itu, yang kemudian tenggelam dalam dunianya sendiri. Isabel masih bisa berbasa-basi ketika dua orang itu sesekali bertanya padanya. Denny dengan jelas bisa melihat tatapan kagum dua rekannya. Bukan hanya dua rekannya, tapi gadisnya mampu menarik perhatian semua pria di restoran itu.
Ada kemarahan dan rasa tidak terima ketika mata mereka seperti sedang menelanjangi gadisnya. Dan gadisnya duduk dengan tenang dengan semua kecantikan dan keanggunan yang dimilikinya. Tidak tahan dengan semua ini. Akhirnya Denny mengakhiri pertemuan ini. Aku akan datang ke kantor kalian besok. Kekasihku sepertinya sudah lelah, kata Denny. Oke, kami tunggu. Nona Isabel, kami juga menunggu Anda. Senang bisa bertemu dengan gadis cantik seperti Anda, ucap salah satu teman Denny. Denny menarik lembut tangan gadisnya yang ingin berjabat tangan dengan dua rekannya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mengizinkan siapapun menyentuh gadisnya. Sampai di mobil, dia mengumpat pelan dan memukul setirnya. Isabel masih tenang duduk di samping Denny yang sedang meluapkan emosinya. Setelah sedikit tenang, Denny melajukan mobilnya. Jangan lagi tersenyum pada mereka. Aku tidak suka kau tersenyum pada pria lain, kata Denny dengan kesal. Baik, Isabel. Janji tidak akan tersenyum pada pria lain, ucap Isabel. Aku juga tidak suka ketika melihatmu berbicara dengan mereka. Seakan kau membiarkan mereka lebih mengenalmu, protes Denny. Isabel masih mencoba tenang dengan menarik dan menghembuskan nafasnya secara teratur. Sepertinya dia harus membiasakan diri dengan kekasihnya yang sangat overprotektif ini. Baik, aku akan bungkam jika ada teman kakak yang bertanya padaku, kata Isabel. Tatapan mereka menjijikkan. Kau milikku. Hanya aku yang berhak menatapmu, kata Denny yang masih emosi. Tapi aku tidak bisa menutup setiap mata yang melihatku. Itu hak mereka, ucap Isabel membela diri. Denny terdiam. Gadisnya benar. Dia pun tidak kuasa menahan setiap tatapan lapar itu. Gadisnya terlalu sempurna. Tubuh sintal dengan kulit putihnya akan membuat siapapun tak bisa memalingkan pandangannya. Denny melihat sekilas penampilan gadisnya yang begitu menggoda. Dia menghembuskan nafasnya kasar. Sepertinya dia menyadari kesalahannya. Sayang, lirih Denny. Ya, maafkan aku, ucap Denny. Untuk kesalahan yang mana? Tanya Isabel yang terheran. Aku memaksamu untuk memakai baju itu. Pasti kau tidak nyaman dengan semua itu, kata Denny. Isabel tersenyum. Butuh waktu selama ini agar sang kekasih menyadari kesalahannya. Tidak, kakak tidak salah. Jika Kak Denny bisa menerimaku apa adanya, maka aku akan menjadi wanita yang pantas untuk kakak. Aku menyadari jika Kak Denny adalah seorang pengusaha, penampilanku pasti juga akan berpengaruh pada kakak, ucap Isabel. Denny menepikan mobilnya. Ia memejamkan mata dan meletakkan kepalanya di sandarkan joknya. Kau sempurna bagiku. Maaf jika tadi aku memaksamu untuk berpenampilan seperti ini. Seharusnya aku lebih bisa menjagamu. Maafkan aku, ucap Denny yang kembali meminta maaf. Hei, ini bukan hari lebaran. Lagian aku tidak keberatan jika harus berpenampilan cantik setiap hari. Sepertinya setelah ini aku akan merampokmu untuk membeli baju-baju seksi seperti ini lagi, kata Isabel sambil tertawa kecil. Tidak akan kuizinkan kau seperti ini lagi. Kau akan cantik hanya di depanku. Semua yang ada dalam dirimu adalah milikku.